kedua, masih sesi yang kedua tapi lanjutan dari sesi yang tadi ya. Nah, terakhirkan kita dengan pertanyaan ini. Kalau kamu diberikan kesempatan untuk kembali ke masa lampau, bagian manakah yang ingin kamu ubah dalam hidupmu? Mengapa? Nah, pasti kalian sudah punya jawabannya masing-masing ya. Sudah diceritakan kenapa? Ya. Jadi makanya kenapa laris sekali nih film-film Cina ini dinonton. Ya. Racin-racin dinonton karena kayaknya kayak dia jawab sekali kebutuhanku. Kalau bisa diputar kembali waktu, saya kembali, saya ubah ini. Saya akan mengambil sikap yang berbeda. Nah, tetapi teman-teman, apakah di dalam iman kekristenan kita itu bisa seperti itu? Ya, tidak begitu ya. Jadi tidak bisa mikir putar waktu. Jadi kalau kamu masih muda pada saat ini, maka mulailah untuk menata hidupmu dengan sebaik-baiknya karena waktu tidak bisa diputar kembali. Ya, penyesalan itu selalu di belakang. Karena kalau di depan itu pendaftaran, bukan penyesalan, ya. Kan biasanya kan daftar di muka. Oke, jadi kalau kita punya banyak penyesalan, otomatis kan itu membuat kita punya hambatan-hambatan untuk sulit berkembang. Ya, kita punya banyak hambatan untuk sulit berkembang. Sekarang penyesalan-penyesalan itu kita bisa simpan di tempatnya. Penyesalan-penyesalan itu kita simpan di masa lampau. Cukup di situ. Orang yang growth mindset, dia akan belajar untuk move on. Move on. Tidak usah berlama-lama di kehidupan masa lampau. Mungkin ada yang masa lampaunya enggak bahagia. It's okay. It's okay not to be okay. Ada yang pernah nonton filmnya? Oh enggak, bukan pecinta Korea begitu. It's okay not to be okay, itu film Korea. Jadi dia mau bilang, ya kalau kita enggak seperti orang lain, it's okay. Enggak apa-apa. Gitu ya. Kalau kita tidak setajir CEO, it's okay, enggak apa-apa. Gitu ya. Kalau kita hanya warga biasa, it's okay, enggak apa-apa. Iya kan? Tapi yang perlu kita banggakan karena kita punya Allah. Punya Allah yang kaya. Punya Allah yang luar biasa. Yang sebenarnya mendesain kita atau merancang kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, Allah merancang kita, Ia mempersiapkan segala sesuatu untuk hidup kita supaya kita melakukan pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Betul? Nah, karena itu coba Kak Feng mau tes. Gambar apa nih? Aduh, enggak kelihatan lagi ya. Kelihatan. Gelas. Untuk apa nih gelas? Minum. Langsung tahu ya, gelas untuk minum? Langsung tahu, seketika begitu lihat bentuknya langsung tahu seketika ini gelas bisa untuk minum. Tapi kalau misalnya Kak Feng kasih batu-batu, karena kan kebetulan gelasnya cantik ya. Kasih batu-batu, terus kasih bunga-bunga yang bisa hidup di air, diisi air begitu ya. Terus dipajang, boleh enggak gelasnya begitu? Boleh ya? Boleh enggak? Atau misalnya saya kasih masuk ikan cupang kok di situ. Bisa enggak? Bisa. Tetapi gelas ini fungsinya bukan akuarium, bukan untuk pot tanaman hias. Dia fungsinya untuk minum, ya ketahuan langsung. Sekalipun mungkin bisa, tetapi itu bukan peruntukan atau bukan tujuan utamanya. Sekalipun bisa. Ya, sampai sini dulu. Yang kedua, gambar apa nih? Rak apa? Rak apa? Hah? Kalau ibu-ibu bilang rak bumbu. Kalau anak-anak bilang? Hah? Apa Brian? Display apa? Tempat barang-barang. Oke, bisa. Untuk pajangan? Boleh, biar lebih estetik. Oke, apa lagi? Waktu kalian lihat gambar ini, bisa nggak dia jadi rak sepatu? Rak buku? Tempat pajang barang-barang? Kalau tempat
ditata pot-pot bunga. Nah, jadi sebenarnya banyak orang, ada orang yang tadi fungsinya seperti gelas. Begitu dia dilihat langsung ditahu, oh ini bakatnya, oh ini desainnya, oh dia dirancang memang untuk melakukan ini. Tapi ada orang-orang itu kayak rak ini. Itu biasanya orang-orang begini, orang-orang multi talenta. Karena dia bisa jadi rak buku, dia bisa jadi tempat sepatu, ya, dia bisa jadi tempat pajangan. Kita mulai bingung sebenarnya peruntukannya apa, karena bisa semua. Dan semuanya juga fungsional, bukan? Nah, biasanya itu orang-orang multi talenta itu bingung yang mana sih ya, yang utama, yang bisa saya kembangkan untuk mengembangkan potensi diriku. Nah, biasanya ada jenis-jenis orang seperti ini. Kurang memahami karena saking banyaknya yang dia bisa lakukan, ya, multi talenta. Nah, berikutnya ada juga yang begini. Ini apa ini? Tempat apa? Hah? Ya, tempat es, cooler box, ya. Tapi kalau misalnya Kak Feng taruh baju bekas di situ, bisa ya? Kalau taruh sampah, bisa? Bisa. Tapi tahu enggak apa yang istimewa dari cooler box ini? Apa istimewanya ini cooler box? Tempat es ini apa istimewanya? Apa Brian? Dikenal. Ini salah satu. Kalau kita sering ini kan kita bisa dinotis ya. Nah, seperti yang tadi Kak Feng bilang ya. Jadi begitu juga di sekolah, supaya guru mau bisa notice kamu harus berani untuk berbicara, berani mengungkapkan pendapat, terserah nanti dulu benar salahnya. Seperti hari ini Kak Feng itu notice sekali Brian. Karena tadi diskusi sama saya, terus dia cerita, terus saya perhatikan tadi diskusi kelompok, dia juga aktif, begitu ya. Brian, Nathan, udah dinotis, ya, oke. Gitu, itu intermezzo. Kembali ke sini. Apa istimewanya ini cooler box? Coba lihat gambarnya dulu. Apa istimewanya ini? Kayak biasa sih Kak. Kayak di rumah aku ini. Lihat mereknya. Ya mungkin beberapa enggak tahu merek ini. Kak Feng enggak tahu. Merek Coolman. Coolman ini adalah merek yang paling terkenal di Amerika. Semua untuk barang-barang perlengkapan rumah tangga itu Coolman itu merek the best. Kalau kita di Indonesia apa ya? Produk-produk S Hardware, ya, produk-produknya Asko kalau yang sekarang ya. Yang Kris begitu ya, pasti mama-mama tahu lah. Tupperware, aduh kalah Tupperware, masih dibawa Tupperware. Moonlight apa? Dibawa lagi itu. Produk-produk kalau di Indonesia standarnya itu yang ya produk-produknya Kris ya, sama produk-produknya Asko itu the best. Nah tetapi Coolman ini di Amerika, di seluruh benua Amerika ini terkenal merek yang paling the best. Cuman sebuah kotak es saudara. Nah kita belajar banyak orang sebenarnya dia udah tahu fungsinya untuk tempat penyimpanan, ya. Dan ini Coolman bilang, merek Coolman ini bisa mengklaim bahwa produknya ini bisa menyimpan es tanpa mencair selama 12 jam. Gitu. Jadi pendesainnya itu memang benar-benar orang yang istilahnya orang yang terhebat lah. Gitu ya. Nah, kebanyakan kita juga memandang diri kita tuh mirip-mirip begini. Kita tahu gitu ya, kita peruntukannya untuk menyimpan es, tapi bisa jadi kan ditaruh juga jadi tempat sampah, bukan? Ditaruh jadi tempat baju bekas, bukan? Kalau udah enggak berguna begitu. Tetapi kalau kita memahami bahwa sebenarnya di balik dari sebuah benda ini kita lihat penciptanya. Kalau di sini barang ini kita lihat mereknya. Enggak mungkin merek yang bagus kita jadikan tempat sampah. Kayaknya sayang begitu. Nah, tetapi banyak orang memperlakukan hidupnya demikian. Dia dirancang sedemikian rupa dengan tujuan dan maksud yang istimewa dari penciptanya, dari Allah kita, tetapi disalahgunakan. Dipakai untuk tujuan yang lain, jadi tempat sampah, jadi tempat baju bekas, padahal tujuannya untuk mengerjakan fungsi yang tadi, seperti kotak es bisa bertahan 12 jam tanpa mencair.
Nah kalau kita menarik penggambaran ini, bahwa sebenarnya banyak jenis-jenis orang itu memandang dirinya berbeda-beda. Ada juga orang yang memandang talentnya atau dirinya, karunia atau desainnya itu kayak begini. Ada yang tahu ini apa? Siapa tadi itu? Anak IT. Anak IT. Ada tadi di bagian mana tuh yang gambar? Adit siapa? Adit? Nah, apa nih? Gambar apa nih? Hah? MCB? Oh PCB? Oke, PCB. Atau bisa kalau bahasa awamnya, ini ada di handphonemu. Ada di CPU itu ada motherboardnya. Di motherboard itu tempatnya slot-slot semua ya. Atau ini biasa kita kenal dengan istilah yang paling sederhana, di handphonemu, di laptopmu itu ada namanya chip. Nah, kalau di apa namanya? Di CPU, masih anak CPU. di CPU itu dia kan di situ melekat hard disknya, kabel-kabelnya dicolok ya, kayak gini. Jadi sebenarnya ada orang melihat, kira-kira ini dipakai untuk apa nih? Dipakai untuk apa nih alat ini? Bisa nggak dia jadi gantungan kunci? Bisa. Kak Feng dulu pernah jadikan ini gantungan kunci yang begini. Jadi anak-anak IT itu biasanya suka pakai chip-chip begini atau patahan-patahan motherboard begitu ya, dilubang, disolder di ujungnya baru dipasang gantungan kunci, ditaruh di tasnya. Oh pasti identitasnya anak IT itu begitu. Zaman dulu kalau sekarang ya beda lah ya. Nah banyak orang melihat diri itu kayak gini, merasa bahwa aduh saya enggak ada istimewanya, enggak ada keren-kerennya begitu ya. Kalau tadi kan gelas masih oke lah ya, gelas ya masih oke, rak ya masih oke lah, cool box masih oke, tapi ini, nah tahu enggak, tapi kalau tidak ada ini di handphonemu, tidak ada ini di laptopmu, kira-kira bisa berjalan atau tidak? Enggak bisa. Jadi banyak orang selalu berpikir begini, termasuk anak-anak. Ih kak, enggak ada saya talentaku kak. Enggak ada saya keistimewaanku kak. Ih enggak bisa kak. Tapi tahu enggak, tanpa kehadiranmu, yang lain enggak bisa berfungsi dengan baik. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Bahwa Allah itu mendesain kita sedemikian rupa supaya kita bisa mengerjakan fungsi kita masing-masing. Kalau kita paham fungsi kita apa, kita tidak akan mungkin iri dengan orang lain. Kita tidak akan mungkin membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Apalagi misalnya kayak yang kelas 12. Sebentar lagi misalnya mau lanjut studi misalnya, mau kuliah. Ih karena temanku ambil jurusan kedokteran, pilihan sejuta umat. Masa saya tidak ambil kedokteran? Oh karena temanku ambil teknik metalurgi, kan itu keren. Bisa kayak kerja di Val nanti kalau lulus kayak. Begitu kan? Begitu? Iya, tapi kadang-kadang mungkin bisa jadi potensi kita bukan di situ. Nah karena itu belajar untuk mengenali, tanya kepada pencipta kita, Tuhan kamu maunya saya apa sih? Sekalipun kita bisa ya belajar teknik-teknik dikit, ya kan kayak tadi ya gelas ya, sekalipun bisa mengerjakan fungsi yang lain tapi fungsi utamanya bukan itu. Ya kan? Jadi kadang kita terjebak, banyak anak-anak muda seperti kalian itu terjebak kepada pilihan-pilihan, akhirnya ngikut arus. Karena enggak tahu mau dibawa kemana ini hidupku, apa tujuanku, enggak tahu, kabur, blank, bahkan mungkin berpikir tidak ada talentaku saya kak. Nah kita belajar saudara bahwa sebenarnya kita seharusnya hidup sesuai dengan desain kita. Ada yang tahu didesain untuk apa sama Tuhan? Paling tidak. Biasanya begini, kalau mau tahu lebih spesifik sebenarnya ada tes khususnya, tes kepribadian begitu ya. Jadi kamu tahu birumu tadi yang joy apa begitu ya, yang merah semua kamu bisa tahu. Oh yang mana sih yang saya ini introvert kah, saya ini extrovert kah, saya ini tipenya orang yang sensing atau thinking, saya ini orangnya yang perceiving atau bukan. Nah itu bisa diketahui dengan tes-tes. Tapi mungkin di sekolah kita tidak ada tes-tes seperti itu, atau mungkin akses untuk tes-tes begitu mungkin kita nggak bisa dapatkan.
Tapi kalau kamu punya handphone, kamu bisa buka banyak sekali alat-alat tes kepribadian. Ada yang free, cari tes MBTI, tulisannya MBTI. Itu untuk tahu, jadi misalnya saya ini, kalau saya ini introvert, saya ini thinking, berarti kira-kira pekerjaan yang cocok untuk saya itu apa, itu kelihatan. Gitu ya. Nah tetapi mungkin kita tidak sampai di level itu hari ini, tapi Kak Feh mau kasih toolsnya, bagaimana caranya supaya saya ini di masa mudaku ini, saya tahu hidupku itu untuk apa. Tadi kan udah belajar kan ya, growth mindset ya. Mau berkembang atau tidak? Mau berhasil atau tidak? Nah kalau mau berhasil, ikut Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Apa kalimat selanjutnya? Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalimat selanjutnya menarik. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, jangan menyimpang. On the track, hidup sesuai dengan desain yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kamu berhasil. Kalau terjemahan Alkitab TB2 dipakai untuk kata Yosua berhasil memasuki tanah perjanjian, di situ dia pakai supaya kamu berjaya. Bahkan di TB1 bilang supaya kamu beruntung. Jadi keberhasilan, keberuntungan, keberjayaan itu dari kata yang sama, saudara. Mau berhasil? Mau beruntung? Mau berjaya? Ikut Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain. Nah tentu bagaimana caranya ikut Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancang buat kita. Nah bagaimana mengidentifikasi betulkah ini saya sudah di jalurnya, saya sudah di jalannya. Yang pertama saudara, paling tidak kamu bisa mulai memikirkan begini. Apakah, tanya pada dirimu sendiri, apakah yang saya lakukan ini berguna, berdampak dan menguntungkan orang lain? Coba tanya pada dirimu sendiri, apakah yang saya lakukan selama ini itu berguna, berdampak atau menguntungkan orang lain? Kalau kamu jadi batu sandungan, dievaluasi kembali hidupnya. Itu salah satu cara indikatornya untuk menilai apakah saya sudah hidup on the track sesuai desain Tuhan, gitu ya. Lalu yang kedua, apakah saya menikmati yang saya lakukan? Banyak orang, begini teman-teman, banyak orang itu bisa melakukan tapi mungkin belum tentu dia expert. Contoh kayak saya dengan suami saya, kami suka musik begitu, tapi standar kesukaan terhadap musiknya itu beda-beda saudara. Kalau saya belajar main gitar itu berapa lama ya, setahun ya 2 tahun ya. Cuma bisa lagu-lagu standar yang main di C, main di D, main di A. Yang lain gak bisa. Tapi saya sudah berjuang loh belajar. Suami saya memang dia multitalenta dalam hal bermusik. Semua alat musik dia bisa mainkan. Jadi beda kan ya. Saya tetap bisa main gitar, tetapi hasilnya tidak akan se-expert, tidak akan sesempurna dengan suami saya yang memang sudah desainnya begitu, bakatnya begitu. Jadi dia cuma belajar sedikit, langsung dapat nada baru. Bahkan kalau bisa kuncinya tuh udah palang-palang kayak gini-gini, D on E, apalah istilahnya, saya nggak ngerti saudara. Karena memang di situ desainnya dia, bakatnya dia. Jadi dia bisa pakai talentanya itu untuk menguntungkan orang lain, berdampak dan sebagainya, dipakai untuk pelayanan. Ya kan? Sekalipun kita mungkin bisa banyak melakukan hal, tapi kita punya masing-masing hal yang kita paling bisa. Nah itu yang harus dicari tahu. Apa yang kau paling bisa? Apa yang kau paling mahir? Apa yang kau paling expert di situ? Bisa jadi Tuhan mendesainmu untuk
menjadi berkat dengan tools yang Tuhan sudah kasih. Talenta. Ya, jadi coba pikir-pikir. Dan tidak mungkin tidak ada orang yang tidak dikasih. Tidak mungkin. Pasti ada, minimal satu. Pasti ada, hanya mungkin belum ditemukan. Gitu ya. Contoh tadi, waktu bikin clay itu kelihatan mana yang biasa bentuk-bentuk dan mana yang nggak tahu nilai-nilai artistik, kelihatan. Ada yang sangat artistik, ada yang nggak artistik. Ya. Nah yang ketiga saudara, hasil yang dilakukan itu luar biasa atau di atas rata-rata dari apa yang dilakukan. Jadi 3 hal ini bisa menjadi indikator penilaian kita, apakah kita ini sudah hidup di desain atau rancangan Tuhan bagi kita atau tidak. Apakah saya lakukan itu berguna, apakah saya menikmati melakukan itu, dan apakah saya di atas rata-rata. Kalau masih sama berarti mungkin belum. Seperti tadi contoh musik ya. Nah itu, jadi ini menjadi indikator buat kita untuk menilai. Nah karena itu teman-teman kita mau coba belajar dari ikan salmon yang paham tujuannya. Tahu salmon? Yang bagaimana itu ikan salmon? Oh yang kayak itu kak digambar tak? Tahu bagaimana ikan salmon hidup? Bagaimana? Oke, Brian, sini kok Brian. Sudah terlanjur di notice, ayo. Oh iya, ceritakan, berdiri dong. Ceritakan ke temanmu bagaimana ikan salmon hidup. Ayo, bagaimana bermigrasi, betul tadi yang kau sebut, tapi jelaskanlah ke teman-temanmu. Ayo Brian. Ya kasih aplaus dulu dong biar dia gak grogi. Oh pakai mic. Oh. Oh ya oke. Nggak terbalik. Itu betul. Diperbaiki, direvisi. Ya, ya, begitu. Oke, silakan duduk. Terima kasih, berikan aplaus. Jadi ikan salmon itu dia bisa hidup di air asin, dia bisa hidup di air tawar. Jadi kemampuan ini akan membuat tubuh salmon itu benar-benar mati-matian beradaptasi dengan lingkungannya. Nah kita belajar saudara dari salmon. Yang pertama, salmon itu tahu tujuannya. Dari dia lahir sampai nanti dia mati akan kembali ke asalnya. Ya, jadi waktu dia seperti yang disebutkan tadi Brian, jadi waktu dia mau bertelur, dia akan berenang melawan arus. Ya. Biasanya begini. Kalau air dari sungai ke laut atau dari laut ke sungai, mengalirnya sungai ke laut. Nah, ikan salmon itu dia kan bertelurnya di sungai, ya. Nanti begitu besar beberapa lama dia akan ke laut, hidup di laut, begitu. Giliran nanti dia mau bertelur, maka dia akan berenang dari laut ke sungai. Untuk apa? Melabuhkan telur-telurnya. Iya, jadi telur-telurnya itu disimpan di di sungai, di tepian-tepian begitu ya. Lalu nanti semua itu akan menetas pada waktunya. Jadi untuk bisa dia melahirkan bayi-bayi salmon berikutnya, maka salmon itu harus melawan arus. Dari tempat yang seharusnya harusnya kan mengalir, dia melawan arus sungai untuk bisa membawa telur-telurnya sampai ke labuhan tempatnya telur-telur itu akan menetas. Dan nanti kalau sampai salmon di situ, salmon dia itu akan mati di situ. Karena harus penyesuaian tubuhnya dari tempat yang asin ke air yang tawar. Itu penyesuaian tubuh. Jadi dia akan proses adaptasi di situ. Dia tahu tujuannya bahwa bayi-bayi salmon ini harus
ditetaskan, begitu ya. Jadi dia mengantarnya ke sana. Mengantar ke sana telur-telur salmon yang ada di dalam perutnya. Nah, nanti tiba waktunya maka salmonnya mati, maka tubuh salmon itu akan dimakan plankton-plankton. Dan nanti plankton-plankton itu yang akan jadi makanannya tadi telur-telur salmon yang baru. Begitu, kalau dia sudah jadi ikan-ikan kecil, nanti tumbuh lagi, berkembang biak, nah dia akan kembali ke laut. Begitu saudara. Nah tetapi waktu salmon melakukan itu, dia beradaptasi dengan lingkungannya, dia berani lawan arus. Ingat, salmon itu tidak sendiri, berkerumun, pergi untuk menetaskan telurnya. Tidak sendiri, artinya apa? Salmon itu punya komunitas ikan-ikan salmon yang lain. Begitu ya. Jadi untuk bisa berani melawan arus, berani berproses, salmon ini hidup bersama dengan komunitasnya. Nah, apa yang kita bisa pelajari teman-teman dari ikan salmon ini? Sebagai anak-anak Tuhan, kita itu mesti punya tujuan yang jelas. Tuhan mau bawa kita kemana sih ya? Kalau belum tahu, minimal teman-teman, kalau kita ada di komunitas yang benar, paling tidak kita bisa memahami kita sudah di kolam yang sama. Kita tidak sendiri. Nah mungkin dengan komunitas itu akan menolong kita, oh mungkin begini deh kalau kamu bisa temukan tujuanmu sebagai anak-anak muda. Kayaknya kau cocok jadi ini deh, karena saya lihat itu bakatmu kayaknya cocoknya begini. Nah, jadi kan komunitas itu menolong kita untuk bisa mengenali diri kita dengan lebih jauh, yang mungkin ada sisi-sisi yang kita tidak lihat, tapi teman kita lihat. Mengerti ya? Karena ada blind spotnya kita untuk menilai diri kita sendiri. Biasanya masukan dari teman-teman kita, dari komunitas yang sehat tentunya, itu akan menolong kita untuk bisa semakin teguh, semakin kuat dengan tujuan yang Tuhan rancang buat kita. Jadi bersyukurlah kalau kalian ada di komunitas Kristen seperti ini. Bersyukurlah kalau ada di komunitas remaja, di komunitas pemuda. Karena apa? Kalian sudah di tempat yang benar. Tinggal memang perlu belajar untuk berani lawan arus. Bagaimana caranya lawan arus dalam konteks anak remaja saat ini? Coba kasih contoh Kak Feng. Bagaimana caranya kita lawan arus? Tapi tetap menunjukkan identitas kita sebagai anak Kristen. Bagaimana caranya? Siapa di sini kalau ujian menyontek? Menyontek? Tidak. Tapi kasih jawaban? Iya. Kan menolong Kak ya? Menolongnya Briannya, kasihan kalau temannya tidak bisa jawab soalnya. Nah itu lawan arus atau ikut arus? Hah? Lawan arus atau ikut arus? Oh lawan arus. Lawan arus. Oh lawan arus atau ikut arus? Oh ikut arus. Nah jadi mungkin bagi beberapa orang, oh enggak apa-apa kita kasih contekan. Kan menolong teman. Gitu ya. Tapi sebenarnya itu benar atau tidak? Kalau dari tadi cara mengukur ini baik dengan pakai ting. Menyontek itu kalau pakai ting kira-kira dilakukan atau enggak? Enggak. Iya, enggak. Tetapi teman-teman kita, komunitas kita di sekolah bilang apa? Enggak apa-apa jadi nyontek, enggak naliak juga ibu guru. Betul enggak? Nah, tetapi kalau kita hidup di dalam komunitas yang sehat, kita akan dituntun untuk berani lawan arus. Say no to nyontek. Say no to nyontek. Jadi enggak nyontek. Jadi bagaimana supaya bisa tetap berhasil, beruntung dan berjaya? Kamu harus berusaha. Berusahanya kayak bagaimana? Belajar. Punya strategi untuk meningkatkan kemampuan. Latih skill dengan baik. Kenali apa talentamu dan pakai itu untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita punya talenta terus tidak dipakai untuk melayani Tuhan, sia-sia. Seperti cool box tadi yang desainnya orang istimewa, desainnya untuk sesuatu hal yang berharga, tapi digunakan untuk hal yang tidak benar. Nah, karena itu teman-teman, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Siapa yang bisa baca bahasa Inggris? Sometimes
The most ordinary things could be made extraordinary simply by doing. Artinya, translate. Ini bersyukur karena tidak bawa handphone jadi tidak bisa Google Translate. Artinya, kadang ya bisa jadi luar biasa, extraordinary. Dengan melakukannya sesuai dengan apa nih? Dengan bantuan apa? Grace, anugerah. Anugerah Tuhan. Betul sekali, kita beri aplaus. Daud itu biasa-biasa saja bukan? Tidak berotot bukan? Waktu dia umur 15-17 tahun bukan? Tapi Daud bisa menggerakkan satu bangsa, punya rasa keberanian, punya rasa heroik hanya dengan satu batu. Jadi kalau Daud bisa melakukan itu karena anugerah Tuhan. Jadi adik-adikku, hiduplah dalam anugerah Tuhan. Itu jauh lebih istimewa. Kalau kamu memilih jalan yang lain, saya percaya keberuntungan, keberhasilan, kejayaan tidak akan mengikutimu. Karena kau memilih untuk mengandalkan yang lain di luar dari anugerah Tuhan. Tapi kalau kamu mau beruntung, keberjayaan, keberhasilan mengikutimu, maka kamu harus berada di dalam jalan Tuhan, tracknya Tuhan, desainnya Tuhan bagi dirimu. Terlepas teman-teman, apapun latar belakang keluargamu, apapun latar belakang keluargamu, kamu bisa berhasil, beruntung, berjaya. Pegang kata-kata Kak Feng. Apapun latar belakang keluargamu. Mungkin kalau dibilang, aduh Kak saya mau tinggalkan ini Kak, aduh saya tidak suka keluarga aku misalnya, aduh saya kayak punya banyak luka, saya kayaknya punya, aduh macam-macam. Oke, taruh itu di masa lalu. Hidup sekarang untuk yang ke depan. Percaya bahwa Tuhan merancang hidupmu untuk satu pekerjaan yang baik yang mau kamu lakukan supaya namanya dimuliakan. How to-nya, bagaimana caranya, itu tadi. Belajar 3, coba identifikasi apakah selama ini yang saya lakukan itu sudah memberi dampak yang positif atau tidak. Karena orang yang growth mindset pasti dia akan mengarah kemana? Cara berpikirnya positif. Jadi kalau kamu mau klaim diri saya mau jadi orang yang growth mindset Kak, nah berarti selalu ke arah yang positif. Pegang itu. Jika kita memilih mengikut Tuhan, maka keberuntungan, keberjayaan, keberhasilan akan mengikuti kita. Bukan berarti kita mengejar berkat keberuntungannya, enggak saudara. Tapi karena kerinduan kita untuk lebih mengenal Sang Pencipta, itu akan menolong kita untuk semakin berhikmat melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi adik-adikku, mulai sekarang, mungkin kita punya banyak luka-luka, mungkin kita punya banyak penyesalan-penyesalan, sehingga kita kayaknya mau menukar hidup kita. Tapi ingatlah, apapun keadaanmu saat ini, Tuhan tetap mau pakai kamu untuk menjadi berkat dimanapun kamu ditempatkan. Jadi bermimpilah setinggi-tingginya. Karena Tuhan memang mempersiapkan para pemimpin-pemimpin. Kalian inilah kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Kalian nanti akan jadi majelis di gereja, mungkin ada yang jadi pendeta, mungkin nanti ada yang menjadi pemimpin di tempat kerja, mungkin nanti ada yang menjadi guru, ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang menjadi dokter. Apapun profesimu, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu harus memegang ketetapan-ketetapan Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, supaya engkau beruntung. Amin firman Tuhan. Ada yang mau bertanya sampai sini dulu? Udah? Udah jelas?
Udah jelas? Jadi mau komitmen gak? Jangan sia-siakan masa mudamu. Terlalu mahal harga yang kamu harus bayar kalau kamu memilih jalanmu sendiri. Terlalu mahal. Kamu akan mengorbankan masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan bagimu. Jadi kalau butuh bimbingan, butuh arahan, banyak, ada ibu pendeta, ada para pendamping-pendamping rohani di gereja kita, minta pendapatnya, minta bimbingannya untuk menolong kalian. Orang tua yang bisa diajak berdiskusi, minta pendapatnya. Sekalipun mungkin orang tua kita ada yang mungkin tidak up to date zamannya, tapi Tuhan bisa pakai mereka loh untuk membimbing kita. Jadi syukuri akan hal itu yang saudara sudah punya. Oke? Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Bisa keluarkan kertas kalau begitu. Ada kertasnya ya? Oke, biar nggak ngantuk gitu. Ya, senang sekali bahwa teman-teman boleh belajar bersama dengan Kak Feng dari pagi hingga siang ini ya. Oke, keluarkan, ambil satu kertasnya dirobek, satu lembar. Nggak usah tulis nama. Sudah, ada semua kan alat tulisnya ya. Oke, tuliskan di kertas itu, tidak usah tulis nama. Tuliskan di kertas itu apa yang kamu dapatkan selama 2 sesi ini. Ya, berkat apa yang kamu dapatkan selama 2 sesi ini. Nanti Kak Feng ambil kertasnya. Jadi sebisa mungkin bisa dibaca ya, tapi tidak usah tulis nama. Lah, itu yang pertama. Apa berkat yang kamu dapatkan selama 2 sesi ini? Dari sesi pertama apa berkatnya? Sesi kedua apa berkatnya? Lalu kemudian yang kedua, tuliskan apa masukanmu untuk Kak Feng, supaya Kak Feng jadi lebih baik. Ya? Kasih review lah perjumpaan kita dari jam 8 tadi sampai siang ini. Ya? Oke, bisa ya? Tuliskan apa yang kamu dapatkan dulu, itu yang jauh lebih penting. Kalau ada yang mau tulis misalnya satu komitmen, misalnya saya belajar tentang growth mindset, belajar untuk memilah, memfilter dan sebagainya, maka saya mengambil satu keputusan, saya tidak mau hidupku gitu ya. Jadi ada keputusan hidup yang kamu ambil, sehingga apa yang kalian dapatkan hari ini itu tidak berlalu begitu saja, tapi ada action setelahnya, ada tindakan yang kalian lakukan setelahnya. Jadi boleh dituliskan ya. Oke, semua sudah ya, tinggal nanti Kak Feng akan tunggu yang di sana. Benny sama siapa? Abner. Oke, ini sebenarnya alat ukur untuk mengetahui apakah materinya nyampe atau tidak, begitu ya. Apa yang bisa kalian dapatkan, dan juga nanti ini jadi masukan juga buat Kak Feng supaya Kak Feng juga semakin belajar, berkembang, memperbaiki diri. Jadi suatu saat kalau kita kembali bertemu, kita bisa semakin lebih baik lagi. Oke ya. Nah, jadi nanti saya akan baca semua surat-surat cinta kalian ini ya. Terima kasih semua masukannya, apapun itu akan Kak Feng terima menjadi satu masukan yang baik untuk Kak Feng bisa berkembang juga dengan lebih baik lagi. Nah, karena itu di akhir dari sesi ini selama dua sesi kita bersama, Kak Feng mau panggil satu orang deh untuk mewakili apa yang dia dapatkan sepanjang sesi ini. Jadi nyebut langsung ya. Oke, siapa? Brian memang di notice tapi sudah tahu Brian, yang lain lagi. Kalau begitu Nathan. Mana Nathan? Nathan. Oke, jadi yang saya dapatkan di sini berani untuk
melawan arus seperti keluar dari zona nyaman kita dan mencari jati diri yang aslinya. Di mana mencarinya? Di jalannya Tuhan. Oke, terima kasih. Satu lagi dong, perempuan yang berani. Marsha, mana Marsha? Mana Marsha? Oh ya, ayo Marsha. Artinya populer, namanya dikenal-kenal ya semua. Ya, ayo Marsha, yuk. Mewakili teman-teman wanita. Ya, jadi yang saya dapat dari materi hari ini yaitu kita harus meninggalkan fixed mindset kita dan kita harus menerapkan growth mindset. Itu saya, terima kasih. Oke, terima kasih, kita beri aplaus. Nah teman-teman, di akhir dari pertemuan kita hari ini, Kak Feng sangat-sangat merindukan bahwa kalian menjadi pribadi yang akan terus belajar, dan belajar. Tentu dengan memegang apa yang kalian sudah tahu itu kebenaran. Nah kebenaran itu semua sudah tercatat di dalam Alkitab kita. Tinggal kamu mau belajar mengenal Allah atau tidak, itu ada di tanganmu. Waktu kita belajar mengenal Tuhan dengan cara yang benar, maka kita akan tahu kemana hidup kita akan dibawa. Tidak ikut arus, tapi benar-benar mengerjakan tujuan yang Tuhan mau. Dan kita akan menjadi orang-orang yang terbuka untuk berproses, ya. Jadi sebenarnya apapun yang sekalipun dunia bisa berubah, ya, sosial media akan berubah, mungkin kecanggihan teknologi akan terus berubah, bahkan mungkin bisa jadi sekarang sudah banyak tenaga manusia itu tergantikan oleh robot, ya. Tetapi peran kita tidak bisa digantikan oleh robot. Kita diciptakan bukan robot, kita ini manusia yang berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan hadirkan kamu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau kamu untuk menjadi berkat. Karena itu jangan pernah sia-siakan masa mudamu, terus belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidupmu. Terlepas dari apapun latar belakang keluargamu. Kau pasti bisa berhasil kalau kau memegang janji-janji Tuhan. Karena itu hiduplah di desainnya Tuhan. Kiranya apa yang Kak Feng sampaikan ini menjadi satu bekal buat kalian. Mungkin banyak hal yang tidak bisa tersampaikan semuanya, tapi Kak Feng rindu bahwa paling tidak tools-tools yang Kak Feng kasih itu kalian pakai. Kalian pakai untuk menjadi filter yang ampuh untuk menghadapi tantangan-tantangan di dunia kalian saat ini. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan ke Ibu Yona. Oke, terima kasih. Kami atas nama panitia dan pengurus Badan Majelis Klasik Seluruh Timur mengucapkan sekali lagi buat Kak Feng yang sudah bersedia waktunya dipakai hari ini full dari pagi sampai siang bahkan sampai sore ini untuk menjadi dipakai Tuhan menjadi saluran berkat buat